Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olinda Milania. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solo. Langsung saja pada pembahasannya. Pendahuluan 1. Latar belakang. Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak setelah di Cina di peringkat pertama. India di peringkat kedua dan Amerika Serikat di peringkat ketiga. Tingginya angka kelahiran yang tidak terkendali dengan kualitas yang rendah di Indonesia menimbulkan problematika bagi Indonesia, salah satunya masalah kemiskinan. Melihat searah perkembangan pendidikan di Sumatera Barat, Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat akan berada pada klasifikasi tinggi, dan ini selain membutuhkan kerja keras, juga dukungan dana. Masalah dana memang berperan besar. Wilayah yang sudah berada pada Indeks Pembangunan Tinggi, di antaranya adalah DKI Jakarta, di mana anggaran tersedia jauh lebih besar dibanding Sumatera Barat. Solo Selatan dapat dikatakan sebagai daerah yang masih tertinggal di Indonesia, lebih disebabkan faktor masih kurang inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Daerah tertinggal identik dengan kemiskinan, karena salah satu indikator tertinggal adalah Indeks Pembangunan Manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Untuk itu, perlu inovasi agar semua indikator tersebut terpenuhi. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia, yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi atau daya beli. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi, serta kondisi sosial masyarakat yang beragam, sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan diukur manusia tidak dapat dilepas dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapai secara tertib sosial. Dalam penelitian ini terdapat 3 tabel, yaitu 1. Tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solo yang bersumber dari BPS Solo. Yang kedua adalah tabel laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Solo yang bersumber dari BPS Solo. Dan yang ketiga, persentase penduduk miskin di Kabupaten Solo dan bersumber dari BPS Solo. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solo secara parsial maupun simultan. Yang kedua, berapa besarkah pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solo, baik secara parsial maupun simultan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solo, baik secara parsial maupun simultan. Dan yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara pertumbuhan ekonomi
dan penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Solo, baik secara parsial maupun simultan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Indeks pembangunan manusia adalah pembangunan manusia merupakan pembangunan kemampuan seseorang melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, atau pendidikan dan keterampilan. Dalam indeks pembangunan manusia terdapat 3 komposisi indikator yang digunakan dalam mengukur besar indeks pembangunan manusia atau negara. Yang pertama yaitu tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir atau tingkat kematian bayi. 2. Tingkat pendidikan diukur dalam angka melek huruf atau dengan bobot 2/3 dengan rata-rata lama sekolah dengan bobot 1/3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran per kapita per tahun. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia menurut Khalid dan Yusuf 2014 yaitu pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa real terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto berdasarkan harga konstan. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan menurut Kunarjo adalah miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi atau lebih dari 2% per tahun. Sebagian besar tenaga kerja bergerak dalam sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan. Adapun indikator dari kemiskinan yaitu 1. Persentase penduduk miskin, 2. Indeks kedalaman kemiskinan, 3. Indeks keparahan kemiskinan. Pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia menurut Mulyaningsih 2008 yaitu pembangunan manusia memuat 3 dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat untuk mendapatkan pengetahuan dan mempunyai akses kepada sumber yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya 3 dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Adapun kerangka konseptual yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai X1, kemiskinan sebagai X2, dan indeks pembangunan manusia sebagai Y. Hipotesis penelitian 1 HO dibagi R sama dengan 0 yaitu diduga bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Solo. H1 dibagi R sama dengan 0 yaitu diduga bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Solo. Yang kedua, HO dibagi R sama dengan 0 diduga bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kemiskinan
terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Solo. H2 dibagi R sama dengan 0. Diduga bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Solo. Yang ketiga, HOR sama dengan 0. Diduga bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Solo. H3 R sama dengan 0. Diduga bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Solo. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi X1, kemiskinan X2, dan indeks pembangunan sebagai Y di Kabupaten Solo. Dan jenis data, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dengan jenis data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Solo, serta melalui informasi tertulis baik berasal dari instansi terkait maupun internet. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel. Definisi operasional variabel yang dimaksudkan dalam secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan berbagai variabel operasional yang didefinisikan sebagai berikut. 1. Indeks pembangunan manusia atau Y. Indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan indeks komposir yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia di Kabupaten Solo dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. 2. Pertumbuhan ekonomi atau X1. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan yaitu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang diukur dengan PDRB dalam satuan persen. Yang ketiga, kemiskinan, yaitu X2. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dengan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya di Kabupaten Solo, seperti tidak dapat memenuhi kebutuhan standar hidup, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati orang lain. Dalam penelitian ini, saya menggunakan alat analisis data, yaitu alat analisis regresi linear berganda, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia. Digunakan alat analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui gambaran dan arahan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka rumusnya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX1 ditambah BX2 ditambah E.
Y adalah indeks pembangunan manusia, A konstanta, B koefisien regresi, X1 pertumbuhan ekonomi, dan X2 kemiskinan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penelitian ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.